Pernahkah kamu merasakan betapa kuatnya sebuah tatapan? Hanya dengan saling menatap mata, kita bisa merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tapi anehnya di momen lain, kontak mata justru bisa bikin kita canggung, gelisah, bahkan ingin buru-buru mengalihkan pandangan. Kenapa bisa begitu? Mengapa sesuatu yang terlihat sederhana punya kekuatan yang begitu besar? Hari ini kita akan membahasnya. Mari kita selami mengapa kontak mata itu begitu kuat. 1. Kontak mata itu naluri sejak lahir. Sejak bayi kita sudah diajarkan untuk mencari mata. Bayi yang baru lahir tidak bisa berbicara, tidak bisa berjalan, bahkan penglihatannya masih terbatas. Tapi mereka bisa mengenali wajah, dan insting pertama mereka adalah menatap mata orang yang merawatnya. Tatapan itu adalah bentuk komunikasi pertama kita dengan dunia. Melalui mata, bayi merasa aman diperhatikan dan dicintai. Dari sinilah kita belajar bahwa kontak mata adalah tanda kehadiran, tanda bahwa kita ada untuk orang lain. Jadi bahkan sebelum kita bisa berkata halo atau aku butuh bantuan, kita sudah tahu. Mata adalah bahasa pertama kita. 2. Tatapan mengaktifkan otak kita. Kontak mata bukan hanya soal perasaan, tapi juga soal biologi. Penelitian menunjukkan bahwa ketika dua orang saling menatap, otak mereka menjadi lebih aktif. Ada peningkatan pada rasa empati, fokus, dan kesadaran diri. Bahkan ada riset menarik. Ketika seseorang menatap mata orang lain, gelombang otak mereka bisa sinkron, seolah-olah otak sedang menari bersama. Itulah mengapa tatapan kadang terasa seperti ada aliran listrik, karena otak kita benar-benar merespons dengan intens. 3. Mata adalah jendela emosi. Mata sering disebut sebagai jendela hati. Alasannya sederhana. Melalui mata, emosi kita paling mudah terbaca. Senyum bisa dipalsukan, kata-kata bisa disembunyikan, tapi mata jarang bisa berbohong. Itulah sebabnya kontak mata terasa begitu intim. Saat kita menatap seseorang dalam waktu lama, seolah ada tirai yang terbuka, kita merasa terlihat apa adanya. Dan itu bisa jadi pengalaman yang indah, tapi juga menakutkan karena membuka ruang untuk kerentanan. 4. Kontak mata sebagai bahasa sosial. Selain emosi, kontak mata juga punya fungsi sosial. Dalam percakapan, kontak mata memberi tanda bahwa kita mendengarkan, tertarik, atau menghargai lawan bicara. Sebaliknya, menghindari tatapan bisa memberi kesan kita bosan, gugup, atau bahkan menyembunyikan sesuatu. Tapi menariknya, kontak mata juga bisa menjadi simbol kekuasaan. Dalam budaya tertentu, menatap mata seseorang terlalu lama bisa dianggap menantang atau agresif, sementara menundukkan pandangan bisa dianggap sebagai tanda hormat. 5. Mengapa kontak mata terasa aneh? Kalau kontak mata begitu alami, kenapa kadang terasa canggung? Bayangkan kamu sedang berbicara dengan seseorang, dan tiba-tiba sadar bahwa kalian sudah saling menatap terlalu lama. Rasanya janggal, bukan? Seperti ada aturan tak tertulis bahwa tatapan punya batas waktu. Rasa aneh ini muncul karena kontak mata adalah pengalaman yang sangat pribadi. Menatap seseorang berarti membuka diri. Tidak heran kalau banyak orang cepat-cepat mengalihkan pandangan, bukan karena tidak suka, tapi karena intensitasnya terlalu kuat. Namun di era digital tatapan jadi langka. Sekarang mari kita lihat kehidupan modern. Kita hidup di dunia layar, ponsel, komputer, televisi. Kita lebih sering menatap gawai daripada mata orang lain. Pertemuan tatap muka semakin jarang, digantikan oleh pesan singkat atau video call yang dingin. Akibatnya, ketika ada seseorang yang benar-benar menatap mata kita, momen itu terasa berbeda, lebih kuat, lebih nyata. Karena di tengah hiruk-pikuk digital, tatapan adalah pengingat sederhana bahwa kita masih manusia yang saling terhubung. 7. Kekuatan di balik tatapan. Jadi kenapa yang membuat kontak mata begitu kuat? Karena tatapan adalah campuran dari segalanya. Emosi, budaya, bahkan kerentanan. Ia membuat kita merasa terhubung. Ia membuka ruang untuk empati. Ia bisa mengundang kepercayaan tapi juga menguji keberanian. Ia bisa menghangatkan tapi juga membuat canggung. Kontak mata kuat karena ia adalah bahasa paling jujur yang kita miliki. 8. Bagaimana menggunakannya? Kalau begitu, bagaimana kita bisa menggunakan kekuatan kontak mata dalam hidup sehari-hari? Dalam percakapan, gunakan tatapan untuk menunjukkan perhatian. Tidak perlu menatap terus-menerus. Cukup seimbang antara menatap dan mengalihkan pandangan. Dalam hubungan, biarkan ada momen tatapan yang lebih lama. Itu bisa memperdalam kedekatan. Dalam pekerjaan, kontak mata bisa menumbuhkan rasa percaya diri dan menunjukkan bahwa kita hadir sepenuhnya.
Kontak mata adalah paradoks yang indah. Ia sederhana tapi kompleks. Ia dekat tapi bisa membuat kita merasa jauh. Ia memberi rasa hangat, tapi juga bisa menimbulkan canggung. Namun pada akhirnya, kontak mata mengingatkan kita akan satu hal, bahwa kita tidak hidup sendirian. Ketika kita menatap mata orang lain, kita sedang mengakui keberadaan mereka, dan di saat yang sama kita juga merasa diakui. Dan mungkin itulah alasan, sebenarnya mengapa kontak mata begitu kuat dan sedikit aneh. Karena setiap tatapan adalah pengingat, bahwa di balik semua kata, semua layar dan sebuah kehidupan, kita hanyalah manusia yang butuh merasa terlihat.